Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya Bidan Emilia. Untuk video kali ini saya akan sharing tentang hypnobirthing, ya. Tentunya para ibu hamil yang saat ini sedang menikmati proses kehamilannya pernah mendengar atau memahami apa itu hypnobirthing. Nah, untuk lebih jelasnya disimak ya videonya hingga selesai. Langsung saja saya jelaskan tentang hypnobirthing itu. Sebelum ke arah hypnobirthing, saya sedikit paparkan tentang kehamilan dan persalinan. Para bunda yang sedang berbahagia saat ini, perlu diketahui bahwa kehamilan yang bunda saat ini jalankan adalah suatu proses yang alamiah yang harus dilewati oleh seorang wanita. Kehamilan ini berlangsung selama 0 sampai 40 minggu ya bun. Ya, kehamilan ini tentunya menimbulkan adanya perubahan fisik maupun psikologis yang terjadi pada diri bunda. Dan ini tidak perlu dikhawatirkan. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Nah, karena ini adalah proses yang alamiah, tentunya bisa dilewati masa kehamilan ini dengan penuh bahagia. Nah, karena nantinya akan menjadi suatu kenangan dan bisa diceritakan kepada anak bunda setelah dia dilahirkan nanti. Setelah 40 minggu atau mungkin dari mulai 0 sampai 40 minggu, antara 37 sampai 40 minggu inilah fase di mana bayi yang dalam kandungan atau janin itu akan dilahirkan. Nah, pada fase ini adalah dinamakan sebagai fase atau proses persalinan. Nah, pada saat kehamilan ini biasanya bunda mencari tahu atau mendengarkan informasi-informasi dari luar. Ada yang mengatakan bahwa persalinan itu sangat menyakitkan. Persalinan itu nyerinya luar biasa. Persalinan itu kalau salah dalam mengedan akan menimbulkan risiko vagina digunting dan sebagainya. Nah, cerita-cerita seperti ini yang menimbulkan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut, dan bertanya pada diri bunda tentunya ya, apakah saya bisa melewati persalinan dengan normal, dengan baik? Bisa nggak ya saya bisa bersalin secara alamiah, spontan, normal? Nah, kadang menimbulkan stres. Nah, sebenarnya hal ini tidak perlu terlalu dipikirkan, karena akibat pemikiran-pemikiran yang negatif ini maka timbul rasa negatif dalam diri bunda. Oleh karena itu tentunya perlu dipahami bahwa proses persalinan memang adalah suatu proses yang harus dilalui dan akan menimbulkan rasa nyeri. Kenapa sih timbul rasa nyeri? Karena pada saat persalinan itu ada satu hormon yang dikeluarkan oleh tubuh kita, yaitu hormon stres. Yang tentunya hormon stres ini menimbulkan rasa nyeri, atau dikatakan dengan namanya hormon katekolamin. Munculnya hormon katekolamin pada saat itu menyebabkan terhambatnya saluran pencernaan, ya, bekerjanya bagian pencernaan, meningkatnya detak jantung, meningkatnya aliran darah ke tangan dan kaki, meningkatnya aliran darah yang cukup deras ke rahim. Nah, itu menimbulkan rasa nyeri. Itulah sebabnya nyeri. Nah, nyeri ini sebenarnya bisa kita atasi ya bunda, dengan cara ya, tetap tenang dan kita berpikiran positif bahwa tadi kita harus paham betul bahwa persalinan adalah proses yang alamiah. Ya, ketika kita memahami ini adalah alamiah, fisiologis, maka kita kembalikan semua sepenuhnya kepada hal-hal yang positif. Berpikirlah positif bahwa saya mampu bisa melewati persalinan ini dengan baik, penuh ketenangan, penuh kenyamanan. Nah, dengan demikian maka timbullah relaksasi, ya, relaksasi atau nanti muncul hormon endorfin di dalam tubuh kita yang bisa mengatasi hormon stres tadi atau hormon katekolamin.
Nah, dengan demikian tentunya kita bisa melewati proses persalinan dengan penuh kenyamanan. Nah, dalam kelas hypnobirthing nanti ya, Bunda bisa ikuti kelas tersebut mulai pada usia kehamilan 32 minggu. Ya, dalam 32 minggu ini 8 bulan ya, Bun. Itu biasanya para ibu hamil itu sudah mempersiapkan dirinya untuk keperluan dirinya ataupun keperluan bayi yang akan dilahirkannya nanti. Serta persiapan-persiapan lainnya seperti persiapan fisik dan persiapan mentalnya. Biasanya ibu sudah mulai mengikuti kelas prenatal yoga, kelas hypnobirthing karena ingin merasakan dirinya lebih nyaman dan lebih tenang dalam menghadapi persalinan. Nah, hypnobirthing ini adalah salah satu cara yang diajarkan kepada para ibu hamil agar dia lebih siap dalam menyiapkan dirinya menghadapi persalinan. Ya, ketika muncul rasa cemas, muncul rasa takut atau sedih, kekhawatiran yang luar biasa karena mendengar cerita orang lain yang mengatakan bahwa persalinan itu adalah suatu hal yang tadi yang seperti yang saya sebutkan di awal, itu bisa diatasi dengan mengikuti kelas ini. Ya, dijelaskanlah dalam kelas ini teknik pernafasan, ya, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan pikiran kita sehingga kita bisa bernapas secara lebih teratur sehingga timbul rasa rileks yang selalu ada pada diri kita setiap saat. Sampai dengan saatnya nanti persalinan, rileks itu tetap ada. Nah, selain itu diajarkan juga dalam kelas hypnobirthing cara berkomunikasi dengan janin yang ada dalam rahim, ya. Ketika relaksasi muncul, janin bisa kita ajak komunikasi dengan baik. Kita bisa membayangkan posisinya dia saat ini berada di dalam rahim. Kita komunikasi secara langsung dan kita sampaikan afirmasi-afirmasi positif apa yang kita harapkan dari kehamilan ini. Dan kita membutuhkan kerjasamanya nanti saat persalinan. Nah, itu diajarkan dalam kelas hypnobirthing. Selain itu juga pada saat kelas hypnobirthing itu diajarkan juga bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik. Ya, gunakan bahasa-bahasa yang positif dan hilangkan bahasa-bahasa yang negatif. Ya, yang negatif yang bisa membuat salah persepsi dari apa yang kita sampaikan kepada janin kita. Ya, jadi bahasa-bahasa positif itu penting disampaikan pada saat kita melakukan kelas hypnobirthing. Nah, jadi manfaatnya hypnobirthing ini yaitu bisa mengurangi proses persalinan, ya. Jadi artinya mengurangi proses persalinan itu waktunya itu bisa lebih pendek. Karena proses persalinannya itu berjalan lebih cepat dari yang sebelumnya. Karena ibu akan terasa lebih nyaman dan tenang atau rileks. Ketika tenang dan rileks, maka proses persalinan itu akan berjalan lebih cepat. Pembukaan akan lebih cepat terjadi dan persalinan secara spontan normal juga biasanya terjadi dengan mudah dan lancar. Lalu mengurangi risiko-risiko yang terjadi pada saat persalinan, seperti halnya karena persalinan yang panjang tadi, karena ibu stres persalinan jadi panjang sehingga menimbulkan risiko pada ibu maupun pada bayinya. Nah, itu bisa dikurangi dengan kita telah mengikuti kelas hypnobirthing. Lalu manfaat berikutnya, kita lebih bisa memahami ya kemampuan diri kita, mengolah nafas dengan baik, kemampuan bahwa kita mampu untuk mengedan dengan baik, ya. Karena kalau pada saat kelas hypnobirthing ini kita telah mampu berlatih awalnya melakukan hal-hal yang positif selama hamil, dan ini bisa diterapkan pada saat persalinan. Dan selain itu juga bisa mengurangi trauma persalinan. Trauma persalinan itu banyak namanya ya, trauma pada ibu maupun trauma pada bayi. Nah, selain itu juga bisa mengurangi kebutuhan terhadap intervensi. Nah, kalau kita stres ya, akhirnya kita sulit untuk mengedan misalnya, nah akan muncul intervensi yang akan dilakukan oleh dokter ataupun bidan. Nah, jadi kuncinya adalah tetap tenang ya, tetap smart, tetap tersenyum, dan katakan bahwa
yang kita alami saat ini, saat persalinan itu, nyeri itu kita ganti namanya dengan nikmat. Ya, jangan pernah mengucapkan kata nyeri atau sakit. Gantilah kata itu dengan nikmat. Ya, nyaman. Nah, tetap rileks, tetap tenang adalah kunci utama keberhasilan bisa melahirkan secara spontan, normal, perpaginam. Oke Bunda, demikianlah penjelasan saya mengenai hypnobirthing. Mudah-mudahan setiap ibu bersalin ya yang memahami tentang hypnobirthing dan yang telah menyimak video ini hingga selesai, persalinannya akan berjalan dengan lancar, dengan mudah, penuh kenyamanan, kenikmatan, tanpa resiko, dan bayi yang dilahirkannya sehat, normal, spontan, dan sempurna. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa berikan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.